Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan, saya Minarsi IT. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan di Universitas Respati Indonesia. Di sini saya sebagai mahasiswa kesehatan lingkungan ingin menyampaikan informasi-informasi terkait masalah kesehatan lingkungan. Ya, salah satunya adalah penyakit diare. Diare masih menjadi masalah global karena kontribusi terhadap tingginya angka penderita dan kematian di banyak negara, terutamanya di negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri, diare masih menjadi 10 penyakit terbanyak di berbagai Fasiankes, baik itu rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Diare masih menjadi 10 penyakit tertinggi yang ada di setiap puskesmas di Jakarta. Menurut angka kematian UNICEF pada tahun 2016, kurang lebih 2.000 balita di seluruh dunia meninggal setiap harinya disebabkan penyakit diare. Diare itu sendiri merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan frekuensi buang air besar dan disertai dengan perubahan konsistensi feses menjadi lunak dan berair. Umumnya, peningkatan frekuensi lebih dari 3 kali dalam sehari. Gejala diare dapat dilihat dari sering buang air besar lebih dari 3 kali, lalu konsistensi pada perubahan feses yang menjadi lebih lunak ataupun cair, lalu disertai muntah-muntah yang juga dapat menyebabkan tubuh kekurangan cairan dan dapat juga menyebabkan kematian pada seseorang. Lalu di Indonesia, hal ini termasuk kondisi kesehatan yang primer, mengingat angka kejadian buang air besar yang masih tinggi sehingga menyebabkan tingginya angka kematian pada anak balita. Umumnya, sanitasi yang baik ialah faktor utama dalam mendukung kesehatan manusia. Untuk mencapai kehidupan yang sehat, dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih, baik itu di sekolah, tempat kerja, Fasiankes, ataupun di rumah tangga dan tempat-tempat lainnya. Untuk memperkuat upaya dalam mengimplementasikan pola hidup bersih dan sehat, perlunya di penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan STBM. STBM ini merupakan program Kementerian Kesehatan dengan merubah perilaku masyarakat yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Contohnya, masyarakat yang tidak memiliki septic tank dapat dikatakan masyarakat yang buang air besar sembarangan. Lalu merubah perilaku menjadi memiliki septic tank dan tidak buang air besar sembarangan. Lalu STBM ini memiliki 5 pilar, yaitu tidak buang air besar sembarangan, membersihkan tangan dengan sabun, mengolah minuman dan makanan secara aman, mengolah sampah secara aman, dan mengolah limbah cair rumah tangga secara aman. Langkah-langkah 5 pilar ini dapat mendukung angka kejadian penyakit diare. Lalu pencegahan diare itu bisa dapat dilakukan dengan pemberian ASI pada bayi berusia 0-6 bulan. Lalu dapat juga dilakukan penggunaan air bersih yang cukup, lalu membersihkan tangan atau biasa disebut cuci tangan pakai sabun sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas, sebelum makan dan setelah makan, lalu setelah buang air besar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu menggunakan jamban yang sehat dengan memiliki septic tank. Lalu membuang tinja bayi dengan benar. Tinja bayi yang dilakukan dengan benar yaitu pampers yang digunakan telah digunakan dibuang ke jamban, dibersihkan di jamban. Lalu setelah bersih dimasukkan di dalam kantong plastik. Setelah dimasukkan kantong plastik, dibuang ke tempat sampah, lalu dibuang ke TPS. Lalu itu pemberian imunisasi rotavirus pada anak. Lalu pendukung untuk pencegahan diare yaitu sanitasi lingkungan, yaitu penyediaan air bersih yang cukup, lalu pengolahan sampah,
lalu juga sarana pembuangan air limbah. Diare dapat dilakukan dengan perilaku hidup bersih secara terus-menerus. Sanitasi yang kotor dapat juga menyebabkan diare. Maka itu sanitasi yang bersih, lingkungan yang bersih dapat mengendalikan dan mencegah diare di lingkungan sekitar kita. Ketika diare itu sudah turun, berarti angka di lingkungan kita juga sudah semakin bersih. Di masyarakat cenderung memahami penyakit diare sebagai penyakit biasa. Selanjutnya dalam pemilihan obat, pada akhirnya yang lebih menggunakan obat-obat tradisional seperti minum teh, air hangat, air garam, bahkan obat-obat dari puskesmas, namun tidak mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Ketika seseorang terkena diare, alangkah baiknya segera langsung ditangani oleh tenaga kesehatan guna mencegah tidak terjadinya dehidrasi ataupun kematian pada seseorang, terutama pada balita, agar ditangani secara langsung dan tepat dan tidak berkelanjutan. Jadi sama-sama menjaga lingkungan agar lingkungan lebih bersih dan sehat, dan pencegahan diare tidak lagi ada terjadi di lingkungan kita. Jadi salam sehat untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.